escape. Dan hati-hati, Guinevere jungle gak ada escape tools tambahan kecuali special migration. Kayak tadi dia masuk ke depan ke special migration. Iya. Wah. Nah itu tuh yang aku pengen mention juga tadi, overextend. Heeh. Jadi kunci untuk Homeboy sekarang. Salah satu winning condition mereka adalah mempanis overextend yang dilakukan oleh The Ohio Brothers. Tapi sayangnya backupnya cepet banget loh. Tadi, Betul. Mungkin dia gitu juga karena ngelihat kan tadi udah mulai jalan nih, mid-nya mulai jalan ke atas, jadi Nether Realm-nya udah tersedia. Iya, dan juga tadi sempat membuang flicker ya untuk Hun dan juga Super Shark-nya. Tapi turtle kedua nih akan coba dikontes kembali kah? segan-segan ya untuk ngelakuin backup dengan Netherrealm, dengan adanya tadi minion Fury-nya juga. Mengingat tidak ada research dari segi skill untuk The Ohio Brothers beberapa, ini turtle-nya di-reset dulu dan diperlama lagi nih untuk bisa langsung mengeksekusi. Karena pelan-pelan juga dari Homeboy-nya sekarang udah mulai masuk dan Astral Echo sudah mereveal satu pemain di sana. Iya, tapi best player one masih fokus mendapatkan level 8-nya terlebih dahulu dari Purple Buff. Dan turtle kedua masih ditarik keluar saja. Ya, nah ini dia nih. Ini begitu turtle yang ini udah mulai di start ya. Itu Super Shark seharusnya sudah punya ultimate juga. Oke, Hun sudah punya satu Nether Realm. Dan ini udah aman banget kalau memang dari The Ohio mereka ingin mendapatkan turtle. Ya, tapi sepertinya akan coba dikontes dengan Black Dragon Form yang sudah mulai dibuka. Mielo menuju ke arah Chibi di bagian belakang sana. Minion Fury berhasil mencuri turtle kedua. Tapi terlihat Netherland yang diaktifkan membuat sempat tertinggal di bagian belakang. Mencoba melarikan diri best player one dengan special migration. Dan bahkan belum ada member yang di pick off. Tapi Hun tertinggal dan Hun didapatkan. Dan itu dia contest retribution yang terjadi karena ternyata best player one gak sempat buat buka retributionnya. Ya, dan bahkan ditembus tadi ya, Mortal Coil yang langsung bisa ada di samping dari turtle juga. Jadi untuk adu retri-nya masih bisa dimenangkan tadi oleh Homeboys. Dan pelan juga, mereka sudah mulai mengejar ketertinggalan sekarang. Ya, ini momentum dari turtle kedua langsung membalikkan keadaan yang sekarang dipegang oleh Homeboys. Nah itu cepet banget untuk pengambilan bottom turret juga ya. Attack speed dari Mortal Coil yang didapatkan oleh Chibi. Dan sementara sekarang, Homeboys, PR mereka agak terselesaikan satu bagaimana untuk bisa menang dari teamfight. Oke. Dan Astral Echo-nya juga ini jadi wah best player one. Oke, coba melarikan diri dengan special migration, tapi masalahnya Raizal ditarik dengan guiding wind. Mencoba untuk Violet Requiem yang memang berhasil mendapatkan weakness point ke arah best player one. Yap, wah ini sebenarnya kalau ngeliat dari gold laner-nya masih belum kesentuh sama sekali ya. Sedangkan dari Zia-nya juga sekarang udah mulai ditekan. Kembali Zorn yang terlihat kehilangan cukup banyak HP. Ingat, dia nggak bawa flicker. Dan masih ada guiding wind untuk menghindari damage terakhir dari Zia. Sementara kita lihat juga dua member Homeboys ini bersiap di bagian top lane. Dan tiba-tiba Homeboys ini udah mulai memimpin tipis-tipis ya. Ya tipis-tipis, karena satu teamfight tadi loh. Iya. Cuman di area turtle-nya terus juga mereka menangin satu teamfight kan tadi. Ya. Dan memang sekarang ya, pressure terlihat dari kedua belah tim ini menuju ke arah gold lane. Iya, karena mau nggak mau jangan sampai cloud juga jadi ya. Tadi kita sudah melihat bagaimana secara statistik. Ini di late game-nya juga di Ohio mereka tambah galak lagi. Dari Nether Realm yang bisa bakal mengcover Cloud untuk selalu bisa memberikan damage dari Blazing Duet-nya. Dan juga jelas dengan efek Rock Control. Ya, kembali membuka special migration masih dalam perlindungan Purify. Zorn melarikan diri dari inisiasi 3 member The Ohio Brothers. Dan juga nantinya di late game, di saat mungkin Zia-nya juga bisa memaksimalkan split push power-nya, ini siapa yang harus didelegasikan oleh Homeboys? Mungkin tugas dari Homeboys jelas cuma di Razel gak sih buat di Iya. late game ya. Iya. Satu striker utama. Tapi Black Dragon Form kembali membuka Nether Realm-nya. King Eagle mencoba mendapatkan lini belakang dari The Ohio Brothers. Berhasil mendapatkan satu member Zorn di sana yang dipanis. Menahan semua damage cepat. Tapi turtle ketiga kembali menjadi milik Homeboys. Dan bahkan Blazing Duet from Zia mencoba menuju ke arah Warlord. Berhasil melarikan diri. Dan hampir saja bisa mendapatkan Super Shark dengan Astral Spheres-nya. Tapi mengejar kembali dengan Crossbow of Tank yang diaktifkan oleh Razel. Tapi Razel terlalu dalam mencoba didapatkan dengan Special Migration. Masih ada Nelosin Flower melarikan diri. Dibalaskan kembali dengan Bravest Fighter Zia. Menghindar dengan Battle Mirror Image-nya. Dan kali ini untung masih bisa selamat untuk The Ohio Brothers. Tapi belum selesai karena lihat Best Player One kembali dengan Special Migration. Nedelsin Flower save the day ya. Ini ngebuat dari Razel-nya pun tidak bisa dipunish dengan mudah. Ya, dan agresif juga tadi dari Razel ya, di mana Crossbow of Tank memang berhasil untuk dilepaskan oleh dia juga untuk mendapatkan satu tambahan poin kill. Sejauh ini Homeboys mereka berhasil untuk memainkan kiting teamfight mereka. Dari skirmish yang terjadi tadi, mereka menangin dengan bermain taktis juga. Sinerginya dapat tadi. Dimana yang dikejar, tadi ada Sepat yang berusaha untuk masuk, tapi Chibi bisa mengcover juga dengan Asura Arabia. Ini dua Purify jadi PR juga sih ya. Sebenarnya ngelihat dari sisinya juga banyak, cuman untuk bisa melarikan diri dari Homeboys juga masih punya jawaban. Dan terlihat dari early power yang sekarang dimaksimalin sama Chibi yang gak diganggu sama sekali. Ya, ini dia Martis ya, yang dibawakan oleh Chibi, yang memang bisa langsung mempunish juga dengan throw damage dari Smith. Dan kali ini agak tertahan sedikit. Special Migration yang menurutku di sini penggunaannya ini harus tepat sekarang. Bukan yang typically bisa di-spam kalau memang Guinevere dipakai sebagai jungler.
Dan ini well farm banget dari Razel-nya. 3 item udah selesai, sedangkan dari Zia-nya baru selesai dengan Diamond Hunter Sword aja. Ya, dan bahkan untuk junglernya kan Guinevere ini nggak ada item damage sama sekali ya. Bukan first misalnya Genius terus kemana-mana jadi damage-nya. Jelas ini hanya akan mengandalkan dari marksman-nya nanti. Jadi Cloud dari Zia ini masih harus farming dulu. Betul, dan itu yang memang dilakukan oleh Zia di bagian bottom lane. Dan kembali dengan pergerakan 4 member Homeboys, mereka menekan sisi jungle bagian bawah sambil menunggu Lord pertama di 10 detik yang akan datang. Yap, dan lane atasnya ternyata udah mulai dikontrol juga oleh Mielo-nya. Setidaknya ada sedikit pertukaran ke arah turret, namun ini Storm juga yang mengganggu terus-terusan dengan slow boom plus heal up-nya itu loh yang ngebuat dari teamfight yang dibawakan sama Homeboys juga semakin sustain lagi. Oh iya, dan jangan lupakan ya, mereka butuh Cloud. Tadi memang sudah ada Golden Staff dari Cloud-nya, tapi lumayan tipis sekarang. Astral Echo dari Warlord ini selalu bisa mengganggu, jadi visionnya terbuka dengan jelas banget bagi Homeboys. Ya, dan Lord pertama akan coba dikontes dengan 5 member dari Homeboys yang bersiap juga. Tapi cepat bagian belakang buka efek stun-nya karena best player one fokus menuju ke bagian Lord. Special Migration, Feltry Quime kombinasi skill yang digunakan Ohio Brothers. Berhasil mendapatkan Lord yang pertama, bahkan Chibi dipanis. Razel pun ditangkap dengan double kill dari Mielo. Target ketiga pun down. Dimana sekarang menyisakan cepat yang udah gak punya Brave Fighter dan berhasil mendapatkan 4 member. Homeboys dihilangkan cukup banyak membernya dan bahkan sekarang Warlord last man standing. One last hit dari Dragon Touch yang gagal connect tapi Warlord dipukul mundur. Wow, utilize dari Yuzong ini maksimal banget di tangan dari Mielo. Dia sempat ngejar dan dia kalkulasi bahwa dia masih punya lifesteal. Ya, dan bahkan mendarat di tempat yang tepat juga tadi ya untuk bisa memberikan efek. Retriever dari Yuzong itu sendiri. 4 yang harus tumbang dari Homeboys dan ini mahal banget bayaran bagi Homeboys sendiri di mana mereka harus kehilangan jelas inner dan juga outer turret. Ya, itu keuntungan langsung 5.000 gold di tangan Ohio Brothers loh. Dari minus 2.000. Dari minus 2.000 sekarang leading hampir ke 6.000 gold loh. Wow. Wah, ini tapi dari turret bawah masih belum didapatkan juga dan sekarang udah mulai ngejar. Bahkan gold dari Zia langsung swing dan udah selesai juga dengan 3 item intinya. Ya, dan ini Zia jelas dari Cloud dia nggak butuh setup terlalu banyak ya. Beda dengan One-One yang butuh untuk memecahkan weakness point. Baru bisa terbang ke atas dan Homeboys ini dalam situasi yang sangat terdesak. Ya, masalahnya sekarang lagi-lagi dibuka untuk inisiasi bagian bottom lane sana. Inner turret dihancurkan semua tanpa menyisakan satu sama sekali. Meskipun kali ini kembali engage Breath of Fighter. Cepat ke bagian depan, 2 member terkena efek stun-nya. Super Chef tertinggal mungkin di bagian belakang. Black Dragon Form dan juga Netherrealm yang diaktifkan membuat cepat kehilangan comeback HP. Tapi lihat Special Migration Feltry Quime. Warlord down, mencoba melarikan diri cepat dari 3 member yang terlihat. Tapi masalahnya sekarang kehilangan comeback HP dan lagi-lagi menyisakan 2 player saja. Bahkan Son gak bisa selamat dari slow effect yang dihasilkan. Mencoba melarikan diri tapi terpanis juga. Dan cepat last man standing dan apakah one straight push? Karena sekarang masih ada beberapa minion mencoba mendapatkan kemenangan The Ohio Brothers. Masih bisa fokus, masalahnya sempat berhasil clear minion dari 4 member The Ohio Brothers. Tersisa 1 pemain saja Sepat. Tapi memang tidak sempat untuk bisa memaksimalkan dari segi minion yang dibawa oleh The Ohio Brothers. Setidaknya dari Homeboys masih bisa bertahan. Dan itu dia, 1 buah Shadow Stampede jadi permasalahan juga. Ya, dan kita tahu Homeboys equip mereka masih belum jadi, separuh jadi bahkan. Tapi mereka ternyata yang menginisiasikan. Melihat dengan vision yang sudah dibuka dengan Astral Echo, 4-5 pemain yang sudah terlihat tadi, mereka langsung ngegas ke depan. Dan itu tempat teamfight kumpulnya memudahkan untuk di Ohio juga. Zia-nya masuk, Blazing Duet-nya bebas. Terus juga Netherrealm yang bebas buat dibuka lagi. Dan yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana Mielo tadi. Petrify-nya ada buat nangkep Razel. Itu ya, Razel-nya juga masalahnya kan gak yang range-range banget kan. Iya, dia harus setup dulu kan. Cari bonus point, lompat ke depan, ke depan, ke depan. Ternyata terlalu depan kena Petrify. Iya, masalahnya kelihatan gitu dan jadi ditarget abis-abisan. Dan ya, Lord in Hand sekarang sudah muncul. Di menit yang ke-13, di mana teritori dari The Ohio Brothers ini udah semakin luas lagi untuk menguasai adanya Lord tersebut. Walaupun Chibi nggak tinggal diam, Chibi udah mulai cari informasi juga. Ya, masalahnya dengan membawa Cloud, lihat landing jauh yang selalu ditekan oleh Zia, menyulitkan Homeboys untuk tim fight 5 melawan 5 dan bahkan Storm Flicker. Minion Fury bahkan dibuka, masih Win of Nature tapi Zia dipecahkan weakness point-nya. Mielo fokus kali di belakang. Razel masih bisa menghindar dari inisiasi The Ohio Brothers. Dan sekarang Chibi menangkap dengan Arcura auranya, dipaksa pukul mundur tapi bad player one terkena si Match Effect. Sempat Bravest Fighter maju ke bagian depan tapi sekarang kehilangan sang jungler membuat The Ohio Brothers harus disengage. Komit
ke arah Razel yang ternyata punya banyak resource untuk bisa bertahan. Wind of Nature, Needles in Flower, bahkan ngebalikin dengan adanya Crossbow of Tank. Yaitu bahkan satu buah Special Migration yang kalau udah dipakai dia nggak bisa kabur lagi, dan itu yang dimanfaatkan oleh Chibi. Ya, dan bahkan sekarang untuk Lord ini menurutku akan diambil Homeboyz dan benar saja. Ya, dan sekarang mencoba memang mencari pertukaran setidaknya sepat lah. Masih bisa diselamatkan dengan Guiding Wind. Dan The Ohio Brothers, mereka kehilangan Lord yang kedua. Harusnya tapi ini masih bisa di-defend gak sih? Benar. Ini Tapi ini juga menjadi salah satu titik di mana Homeboyz bisa terbang dari sini. Dari satu Lord yang didapatkan. Karena tadi kalau Lordnya diambil di Ohio, jelas mereka akan bisa nge-pressure. Biasanya best turretnya bisa dicabut ya kan. Yap. Tapi buat yang sekarang, inner outer turret milik di Ohio yang belum bisa dicabut, ini bisa diambil berkat bantuan super minion. Dan kita tahu bottom lane itu gak disentuh sama sekali, bakal di slow push. Jadi mereka kan memaksimalkan super minion yang sedang berjalan juga. Sementara Razel, kalau Wind of Nature-nya belum di-pop sama sekali, akan menjadi pemain yang sulit untuk ditangkap sekarang. Dan juga Razel harus jaga diri baik-baik ya. Benar. Ya, tadi kita lihat juga loh, Razel menghindari banyaknya inisiasi The Ohio Brothers. Itu semua Semua loh ke arah dia Razel. tadi. Dari Minuan Fury-nya, dari Blazing Black Duet-nya, Dragon Ball. dari Black Dragon, dan Wind of Nature. Karena Iya. semuanya physical damage. Betul, dan sekarang Lord yang kedua sudah enhance yang fokus mendapatkan base turret. Charge in dari Lord, engage dengan Astral Echo yang membuka vision dari 5 member The Ohio Brothers. Harus bermain lebih hati-hati, tapi pokingan dari Astral Spheres yang menyulitkan, dan Special Migration berhasil mendapatkan Chibi. Dan sekarang Black Dragon Ball, Mielo mencoba mencari target selanjutnya, tapi untungnya masih bisa menyelamatkan diri. Ya, Chibi tumbang. Memang nggak bisa kemana-mana lagi setelah terkena airborne evac. Dan setidaknya kali ini dari Homeboyz mereka bisa menyamakan laju minion dari satu base turret yang sama-sama udah hancur di arah bawah. Ya, Ini menurutku bakal itu yang susah terbaik sih yang bisa dilakukan oleh Homeboyz juga. Karena Iya. ya lambat laun masuk ke mid late game seperti ini, Martis. Ini cuman hanya mengandalkan Mortal Coil dia Ya. untuk menggeser tipis-tipis. Hmm. Dan tanpa adanya Mortal Coil, dia akan menjadi bulan-bulanan dari tim lawan. Tapi jangan lupakan Cloud dari Zia yang lagi-lagi bisa memainkan landing jauhnya. Memang sama-sama hancur base turretnya, tapi lihat dia pasti bakal memainkan split push. Iya, itu enaknya dari di Ohio ya. Makanya statsnya tadi ya berbicara late game, ini ada di Ohio. Iya. Split pushnya itu bisa jalan terus karena ada Cloud. Dan juga dari Warlord-nya memang ini sulit banget buat disentuh ya. Karena akhirnya PR dari G-nya juga cukup banyak. Dia harus bisa kejar lini belakang, dia harus bisa split push juga. Dan dia harus bisa ngejar ke arah Razel. Yang dari tadi ini udah mulai ditarget. Tapi kalau misalkan Razel-nya bisa selamat seperti apa yang sudah dilakukan. Nah ini yang jadi titik balik nantinya buat Homeboyz. Dan The Ohio Brothers harus punya backup plan yang lain. Ya, karena masuk ke late game ya. Iya. Ini udah mulai kan. Ini adalah zona Cloud melawan One-One nih di sini. Siapa yang terpick off, biasanya tim itu akan kalah. Dan mereka harus siap juga kalau ada crossbow of tank yang pecah. Winter ini menjadi salah satu item yang idaman nanti untuk tank-tank musuhnya One-One. Dan tadi aku ngeliat udah ada satu yang biru Winter tadi, ada di Super Shock. Dan juga ada Netherrealm sih yang akhirnya bisa ngebuat itu ternetralisir sia-sia. gitu kan. Jadi ada Spectre mode tambahan yang membuat nantinya crossbow of tank nggak maksimal. Dan ya kita sudah menyambut juga untuk Lord yang ketiga, di mana ini masih Lord yang enhance, masih belum evolve. Tapi lagi-lagi nih Warlord yang harus diperhatikan karena visionnya akan semakin lebih terbuka lagi nantinya dengan spamming dari Astral Sphere, Astral Echo, bahkan ya dengan adanya Astral Meteor. Iya, tapi aku udah lihat tadi ada Winter Puncher di tangan Mielo yang pasti akan Wah, gila, memudahkan ini- nanti. Ini banyak Winter Puncher loh yang 3 dimiliki berarti. sama The Ohio Ada Brothers. 3 Winter Trancher. Jadi seenggaknya Razel bakal cukup susah nih untuk menuju target dari Crossbow of Tank ya. Sementara lagi-lagi Zia belum terpick up sama sekali dan dia bebas memainkan landing jauhnya. Ya, karena dia juga satu-satunya sumber damage. Apalagi masuk menit 18 plus seperti ini ya. Iya. Jadi ya, Winter itu akan menetralkan crossbow of tank yang bisa menjadi permasalahan untuk Homeboyz. Wah, tapi masalah sekarang Lord. Berhasil didapatkan oleh Razel. Black Dragon Ball memang membuka inisiasi team fight, tapi masalahnya belum ada target yang terlihat The Ohio Brothers. Dan mereka harus dipaksa mundur dengan berpuas hati merelakan Lordnya. Yap, itu keputusan yang bagus banget sih dari Homeboyz. Mereka tahu dari best player one-nya tadi lagi melakukan recall, sehingga mereka langsung eksekusi dengan cepat ke arah Lord-nya dan cukup terlambat dari The Ohio Brothers untuk buka vision terhadap Lord-nya. Ya, dan kelihatan juga tadi masih di area bawah ya. Tadi beberapa pemain dari The Ohio Brothers. Dan kita bisa melihat item build-nya. 4 Winter ada di Ohio Brothers. Mereka respect banget karena memang untuk single damage yang bakal diberikan oleh Razel ini sakit banget kalau memang bisa melepaskan crossbow of tank. Ya, dan Sorndet sudah mulai melakukan hal yang selalu dia lakukan dengan men-trigger mental member-member The Ohio Brothers. Oke, dan juga
Inner turret udah mulai dihancurkan, Lordnya udah mulai dikawal perlahan-lahan dan mampukah The Ohio Brothers ini bisa bertahan atas gempuran yang akan dilakukan oleh Homeboyz karena Lordnya sekarang udah sampai ke arah base turret. Iya, dengan 2 immortality yang dimiliki sama member dari Homeboyz, mampukah mereka menghancurkan semua base turret dan sekarang membuka Astral Echo, best player when engaged dengan special migration-nya, tapi Lord sepertinya tidak dilindungi dan berhasil diantisipasi. Dan belum ada base turret yang dihancurkan kembali meskipun wave minion bergerak di top lane. Yap, karena udah langsung di clear dengan begitu cepat ya oleh Zia. Masih terlalu sulit juga untuk bisa menembus lini pertahanan dari The Ohio Brothers. Dan ya, game masih berlanjut. Yap, dan bahkan ini masih ada slow push dari Homeboyz juga ya. Hanya Yeah. untuk mengawal super minion yang bisa diproduksi. Oke, tapi special migration file requiem, kombinasi yang langsung menghilangkan nyawa dari Chibi sepertinya masih bisa bertahan dengan Mortal Coil tapi dikejar dengan Black Dragon Form. Melarikan diri dengan Guiding Wind dan belum bisa di pick off semudah itu ternyata backupan yang manis dari Zorn. Wah, itu emang berdiam diri ya berdua di situ ya. Dan akhirnya ternyata diinisiasi oleh best player one. Ya, tapi Homeboyz mereka pede banget. Mereka punya Matilda. Jadi mereka suka ngebait. Satu pemain mereka bisa di depan, terus nanti ditarik ke belakang nih dengan Guiding Wind. Dan itu ngebuang source skill lawan. Dan damage dealt dari Warlord ini bahkan 45.000 lebih tinggi dari Zia loh. Karena poknya itu yang terus-terusan dikeluarkan. Tapi bukan cuma pok ya, dari Astral Meteornya Itu juga itu dia. yang benar-benar sakit. DPS Dengan kan. efek slownya benar, damage per second yang continuous banget lah. Iya, tapi masalahnya dengan immortal yang nggak ada dari Chibi, ini pada saat kontes di Lord selanjutnya bakal cukup merepotkan nih apabila Chibinya baru tertangkap. Ya, ini bakal seru sebenarnya untuk kontes berikutnya. Iya. Karena kita melihat ada cukup banyak Winter yang tadi sudah dibeli oleh The Ohio Brothers. Iya, Ada ada terpantau 4 ya. ada yang pakai juga tadi. Masih aman-aman saja, masih baik-baik saja. Iya. Waduh, Zone bener-bener gepok. Wah, hati-hati nih yang kayak begini-begini kadang bisa juga jadi kena punish. Tapi ya, Lord sesaat lagi akan muncul, apalagi ini adalah Lord Evolve. Ini menjadi cukup penentuan ya. Dalam catatan dapetin Lord gak kalah fight. Iya, dan Evolve yang ya butuh buff juga, tapi butuh commit untuk Lord yang ini. Iya. Karena untuk tahan badan, kita tahu Homeboyz ini tahan badannya akan sulit. Tapi masalahnya di menit ke-21 ini menjadi anybody's game lagi. Dimana apabila The Ohio Brother gagal untuk bisa melakukan kontes atau team fight-nya itu akan merugikan mereka nih. Nah, ya ini sangat sih. Dan ini tinggal setup siapa yang jauh lebih mateng sekarang untuk bisa memenangkan Lord ini ya, Evolve Lord. Ini dipancing dulu nih sama Zianya. Zianya jangan sampai muncul duluan. Karena mau nggak mau dari Homeboyz yang diutus, wah ketemu. Hampir aja dapetin informasi udah disampaikan bahwa ada 2 pemain di atas. Yap, dan ini bisa dicepetin sebenarnya untuk Lordnya, tapi masih di reset dulu. Untuk di Ohio hanya ngepok sedikit untuk memancing pergerakan dari Homeboyz mendekat. Dan benar saja, hanya akan dicek terlebih dahulu. Yap, tapi sepertinya terlihat ya Hun yang berada di dalam semak-semak. Bravos Fighter sudah mulai dibuka, Best Player One menghindari asal Spears. Dan kali ini Lord sepertinya akan menjadi tujuan utama oleh Homeboyz. Masuk di bagian belakang masih cukup aman. Oke, dan wah ini best player one harusnya masih bisa masuk untuk, wah di take over Lordnya. Oke, dengan Black Dragon Form yang dibuka dari Mielo, mencari lini belakang itu Ryzel masih bisa menghindar dan sekarang udah nggak ada Black Dragon Form. Bahkan Lord akan menjadi kontestasi dari kedua belah tim, mencoba bersabar terlebih dahulu tapi masih menahan Minion Fury yang kali ini dibuka oleh Super Shark. Netherrealm bahkan diinisiasikan juga tapi knock up effect mendapatkan Zorn dan bahkan Lord kembali menjadi milik Homeboyz. Mencoba untuk Winter Transit tapi masalahnya ada Blaze Player One yang di pick off serta crossbow of tank yang digagalkan dengan Winter Transit. Super Shark masih bisa bertahan untuk Ryzel mundur dan memecahkan immortality dari Super Shark. Oh, 1 tukar 1. Best player one yang hilang tapi Lordnya lagi-lagi bisa dimenangkan oleh Chibi dengan retributionnya. Oh iya, dan Ryzel lagi-lagi belum bisa di pick off meskipun ada 4 Winter yang sekarang tinggal menjadi 2 Winter. Iya. Udah mulai ada jual beli juga dari The Ohio Brothers, tapi ingat dengan Evolve Lord, udah gak perlu 3 lane push. Bareng Lordnya, dapetin extra damage dari Lord ini, coba untuk hantam untuk duel front to back. Cooldownnya juga mungkin lagi dalam masa cooldown ya dari untuk Winter Transit-nya. Tapi ya ini dia Lord Evolve yang akan segera dikawal oleh Homeboyz dan sekarang juga Chibi udah ready dengan Immortal. Perlu diperhatikan Super Shark dan Hun udah ready lagi juga untuk segi Minion Fury dan juga Netherrealm-nya. Iya, tapi ini harusnya coba dipaksa di luar area base nggak sih? Karena kita lihat Zorn masih belum bergabung, sementara Best Player One sudah mulai muncul kembali. Dan terlihat
Dengan adanya Lord yang seperti menjadi tujuan utama, tapi Zia terkena poking damage yang cukup masif, Sepat di bagian belakang, dan Special Migration, Violent Requiem, Best Player One, menghilangkan nyawa dari Sepat, mencoba melarikan diri dengan Mortal Coil, tapi Petrify belum connect karena dalam perlindungan Guiding Wind. Wow, defensif yang dilakukan oleh The Ohio Brothers masih terlalu kuat. Sehingga Homeboys masih belum berhasil juga untuk bisa menyamakan kedudukan. Bahkan tidak ada yang tumbang satupun dari The Ohio Brothers. Mereka hanya kehilangan satu base middle turret mereka. Meskipun memang kuat, tapi harus ada itu dia. Ada bayaran yang dibayarkan yaitu best middle turret. Yang harus diambil juga. Dan Homeboys reset kembali. Dan mereka sepertinya sudah menemukan kepercayaan diri mereka kembali. Bagaimana Zone dengan aksi recall dia kembali sudah mulai terjadi sekarang. Win, ya hati-hati nih inisiasi-inisiasi. Ya tuh diem lagi, Iya. ngebet. Iya itu kayak bisa jadi senjata makan tuan loh, hati-hati. Jadi bisa bermata dua. Iya lebih ke bisa ngebuang Purify dia sih. Dia pede karena dia masih punya Purify, dia masih punya Guiding Wind. Jadi ya itu bisa saja dilakukan oleh Zone juga. Sementara untuk dorongan dari wave mininnya ini Homeboys, mereka sedang unggul sekarang. Betul, dan terlihat ya nggak ada perbedaan gold sama sekali. Benar-benar serupa di 69.000 gold. Dan dari segi item pun udah mulai ganti-ganti nih. Dimana ada Queen Wing juga yang diamankan oleh Gibi. Iya, dan duel marksman nih. Kita sudah melihat aksi dari Razel mayoritas. Yap. Kita belum terlalu banyak melihat aksi dari Zia sekarang. Tapi Zia masih aman, belum Masih tertinggal sama aman, sekali betul. ya. Dia masih aman sampai dengan saat ini. Tapi kayak agak ragu-ragu juga sih untuk bisa maju ke tengah, gimana caranya ya. Masih kayak penuh perhitungan banget. Betul. Tapi kalau ngelihat dari segi Homeboys, kalau misalkan dalam keadaan tertekan ya mereka juga cukup kuat punya Warlord loh. Yang dari tadi juga masih cukup terlihat aman. Tapi ya ini dia, Lord Evil yang kedua. Menjadi Lord kelima yang muncul di Land of Dawn. Ini akan menjadi milik siapa? Karena kalau ngelihat setup yang dilakukan dan juga retribution yang on point dari Chibi, itu jadi ancaman besar buat The Ohio Brothers. Iya, tapi ini vision udah kebuka ke arah Razel dan coba all in gak sih Ohio Brothers? Mereka mengetahui ada 2 member, mungkin atau 1 member di bagian bawah sehingga memudahkan nantinya untuk tim fight 5 lawan 5. Tapi ini adu retri dari Chibi, dia pede banget. Ini Martis punya Mortal Coil, anti-CC, tabrak aja retribution. Iya, dan sekarang sudah mulai regroup untuk Homeboys. Mid lane, belum terexpose, Thorn kembali melakukan hal yang selalu dia lakukan, Rico dengan men-trigger musuhnya. Tapi Super Shark kehilangan cukup baik HP dan harus sudah mulai berhati-hati karena sekarang Lord 27.000 HP tersisa. Ini masih coba untuk dipegang dulu ya, masih dikontrol abis-abisan oleh The Ohio Brothers. Tapi kayaknya ini Chibi bakal masuk di waktu yang tepat. Tapi lihat, zoning out dari The Ohio Brothers pun nggak kalah mengerikan. Yap, mencoba untuk fokus sepertinya mendapatkan Lord yang kelima. Tapi Black Dragon Form dan juga Sepat masuk di bagian belakang Minan Fury. Tapi kembali Chibi mendapatkan Lordnya. Meskipun Sepat yang menjadi pertukaran dan bahkan hanya Sepat saja yang ditangkap oleh The Ohio Brothers. Wah, lagi-lagi retribution Chibi save the day. Yang membuat akhirnya dari Homeboys mereka punya keuntungan lagi atas summonnya Lord di area middle. Iya, dan juga super minion, Lord yang lebih tebal, dan extra buff dari Evolve Lord yang kembali diamankan Homeboys. Ini agak sulit ya, karena Chibi, retri dia dengan Martis sangat selalu tepat. Yap, walaupun banyak sisi ya. Iya. Tapi lagi-lagi kan dia punya Mortal Coil. Dan juga ya perhitungan retribution yang berani banget masuk ke area kerumunan. Iya, di tengah-tengah banget ya Iya. tadi. Punten. Punten permisi, Dan retribution. itu Lord keempat loh untuk Homeboys. Dan sekarang sudah mulai mendekat juga meskipun nggak ada Sepat nih kayaknya bakal susah sih untuk bisa ditembus ya. Tujuannya adalah best turret top lane mungkin tapi asal Iko lagi-lagi membuka vision 4 member The Ohio Brothers. Mencoba mendorong terus tapi sepertinya masih bisa diantisipasi laju minion dari The Ohio Brothers. Wah, ini bakal dikawal lagi sih harusnya karena lihat damage-nya dari Zia nggak cukup, tapi lihat. Special Migration Failed Requiem masih diselamatkan dengan Netherrealm. Master sekarang Black Dragon Form memukul mundur Homeboys. Mencoba minion Fury masih bisa dihindari. Dan bahkan sekarang Eagle connect karena Super Shark targetnya kena. Super Shark dipanis dan bahkan Blessing duet from Zia. Belum bisa melumat habis HP dari Homeboys. Masih terlalu kuat untuk Chibi di bagian depan sana. Untungnya Lord sudah dihilangkan. Dan sekarang hanya menyisakan Winion saja. Wow, menit 27 masih bertahan. Astral Echo lagi-lagi di pop up tapi kayaknya ini bakal dipaksa. Iya, itu kena banyak player dan sepertinya masih ada laju minion. Masuk Razel mencoba memecahkan minus poinnya. Masih ada Winter terancam. Best player one gagal untuk menyelamatkan nyawa dari immortality-nya. Tapi lihat fokus kena base. Karena ternyata Hot Boys one last kena base. Dan menyamakan kedudukan atas The Ohio Brothers. Oh,